Assalamualaikum semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Ulfa. Apakah kalian pernah mengalaminya? Terkadang ketika kita menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelasnya mengalami keretakan. Menurut kalian, kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pemuaian pada zat padat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: pertama, peserta didik dapat menyelidiki proses pemuaian zat padat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada alat yang namanya Mussenbrook. Alat ini terdiri dari jarum, ya, pembakar spiritus, ya, ini tadi jarum, yang ini pembakar spiritus, dan ada 3 batang logam yang akan diuji koefisien muai panjangnya. Yang pertama ini ada yang namanya aluminium, ya. Lalu ada besi dan ada kuningan. Ketiga logam ini kita simpan di bagian sini, ya. Usahakan dalam kondisi 0. Oke, ini diatur. Ini diatur dalam kondisi 0 si jarumnya. Oke, diatur. Kondisi 0 itu tegak lurus. Oke, semuanya ini sudah sama, ya. Setelah sama, baru disiapkan spiritus, tuangkan ke dalam tempat pembakar spiritus. Lalu letakkan kembali, disimpan di bawah. Lalu siapkan batang korek api untuk menyalakan. Suhu awal tadi pada termometer itu adalah 30 derajat Celcius. Ini adalah termometer dengan skala Celcius, dengan cairan yang berada di dalamnya itu adalah cairan alkohol. Jadi maaf, ini tidak terlalu terlihatan, beda dibandingkan dengan cairan yang berisi air raksa, itu warna merah jelas. Ini 30 derajat kondisi suhu awalnya. Nah, setelah dipanaskan maka akan mengalami kenaikan, dan kita langsung akan mengamati jarum pada Mussenbrook ini. Oke. Oke, ini udah lurus ya semuanya. Kita amati sekitar 5 menit. Nah, kita amati, lihat jarum mulai terangkat setelah 5 menit. Kondisi terangkatnya jarum itu berbeda-beda. Ini masih dalam kondisi nyala. Suhu pun sama, ini mulai naik suhunya, ya. Suhu mulai naik sekitar 40 derajat Celcius. Ini masih dalam kondisi nyala apinya. Sini tidak terlalu terlihat. Berarti hal ini telah Setelah mengamati tayangan video tadi, ayo sekarang diskusi bersama anggota kelompok. Apakah penunjuk Mussenbrook bergerak setelah logam dipanaskan? Berikan alasannya.
Apakah jarum penunjuk Moesenbrock menunjukkan angka yang sama setelah logam dipanaskan? Mengapa? Manakah logam yang mengalami penyimpangan jarum terbesar? Mengapa? Manakah logam yang mengalami penyimpangan jarum terkecil? Mengapa? Menurutmu, apa yang terjadi terhadap ketiga logam bila dipanaskan lebih lama? Mengapa? Apa saja hal yang mempengaruhi pemuaian suatu zat? Penerapan pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Pemuaian yang kita bahas yaitu pemuaian pada zat padat, yaitu muai panjang. Nah, ini contohnya ada besi. Besi dengan panjang L0 yaitu panjang awal. L0 adalah panjang awal. Nah, karena besi ini termasuk logam, maka apabila terjadi perubahan suhu pada besi, maka besi akan mengalami pemuaian apabila besi tersebut mengalami perubahan suhu panas. Nah, di sini ada tombol suhu tinggi dan suhu rendah. Apabila kita pencet tombol suhu tinggi, susunan partikel zat padat akan bergerak saling menjauh. Nah, karena partikel-partikel susunan zat padat tersebut saling menjauh, maka besi ini akan mengalami pemuaian panjang, yang artinya adalah akan mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang tersebut disimbolkan dengan delta L. Delta L adalah pertambahan panjang. Untuk rumus di pemuaian pada zat padat muai panjang, yaitu di sini ada LT. LT sama dengan L0 kali 1 plus alfa kali delta T, di mana LT adalah panjang akhir dengan satuan meter dan L0 adalah panjang awal dengan satuan meter juga. Kemudian alfa itu adalah koefisien muai panjang, satuannya per derajat Celcius. Koefisien muai panjang pada benda tergantung dari jenis bendanya. Koefisien muai panjang itu adalah nilai tetapan dan bisa kalian lihat di tabel koefisien muai panjang masing-masing benda. Kemudian ada delta T. Delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Perubahan suhu dicari dari perubahan akhir suhu dikurangi perubahan awal, sehingga akan menemukan perubahan suhu akhirnya. Kita kembali ke susunan partikel zat padat. Susunan partikel zat padat pada awalnya adalah rapat. Karena zat padat tersebut atau besi ini terkena panas, maka susunan-susunan partikel akan bergerak saling menjauh. Kalian bisa lihat kalau misal di zat cair. Nah, di zat cair kalau dipanaskan, zat cair tersebut akan mengembang.
dan air akan tumpah dari panci. Nah, seperti itulah juga sistem susunan partikel di zat padat. Apabila zat padat dipanaskan, maka partikel-partikelnya juga akan saling menjauh dan akan mengalami perubahan panjang seperti ini. Nah, apabila zat padat tersebut mengalami penurunan suhu, maka susunan partikel zat padat akan kembali merapat seperti semula. Hal inilah yang kita sebut sebagai pemuaian. Nah, pemuaian itu dapat terjadi di zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Aplikasi dalam pemuaian yaitu bisa kita lihat di proses pemasangan kabel listrik, di mana kabel listrik dipasang dengan kendor, tidak kencang. Karena apabila dipasang kencang, jika suhu rendah, maka susunan partikelnya akan semakin padat dan bisa menyebabkan kabel listrik akan putus. Dan juga contoh aplikasi lainnya yaitu pada pemasangan kaca jendela. Kaca jendela dipasang tidak terlalu sempit dengan bingkainya agar apabila terjadi pemanasan suhu, kaca tersebut tidak pecah.